Baja ini berbeda dari baja biasa yang sering kita temui. Ceritanya dimulai dari tempat yang tidak biasa. Pisau gergaji adalah pisau yang digunakan untuk menebang kayu. Namun, ini bukan pisau gergaji biasa. Bahan ini diakui karena kinerja unggulnya. Dan hari ini, pisau gergaji ini akan digunakan sebagai bahan tempa. Dan proses pembuatannya dimulai adalah dengan mengubah pisau gergaji ini menjadi baja Ulfber. Pertama-tama, mari kita bahas asal-usul baja ini. Kedua alat ini memiliki hubungan yang erat. Sangat berbeda dengan baja biasa. Baja ini dibuat melalui teknik peleburan khusus. Teknik ini memastikan baja memiliki kekerasan dan ketangguhan yang luar biasa. Hal ini sangat penting untuk perkakas tukang kayu. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pisau gergaji. Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungan antara pisau gergaji dan pahat? Sebenarnya, kedua hal ini memiliki hubungan yang sangat erat. Pisau gergaji menunjukkan kinerja yang luar biasa saat menebang kayu. Dapat membuat orang menyadari. Ini berarti baik dalam menangani kayu keras maupun lunak. Akan memiliki ketahanan dan ketajaman yang luar biasa. Dapat memberikan hasil potongan yang sangat halus dan presisi. Adalah pahat kayu yang dibuat oleh tukang kayu terkenal. Hari ini, sang tukang kayu tidak memilih untuk menempa pisau. Melainkan dipesan oleh tukang kayu desa. Untuk membuat alat tukang kayu. Hari ini, sang tukang kayu menggunakan pahat yang terbuat dari baja tak berkarbon. Produk yang terbuat dari bahan ini tidak hanya memiliki ketajaman yang luar biasa. Tetapi juga sangat tahan aus dan tahan terhadap benturan. Ini berarti baik dalam memproses kayu keras maupun kayu lunak. Pahat baja tak berkarbon dapat memberikan hasil pemotongan yang sangat halus dan akurat. Sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan kayu. Secara keseluruhan, baja tak berkarbon bukan hanya sekadar bahan, melainkan mewakili inovasi dalam kerajinan kayu tradisional. Dengan menggunakan baja berkualitas tinggi ini, dalam pembuatan pahat kayu, para tukang kayu dapat bekerja dengan tingkat ketepatan dan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menciptakan karya tukang kayu yang memukau. Di dalam ruang kerja yang penuh percikan dan semangat, kakak pisau sedang sibuk. Dia pertama-tama memasukkan sebuah periuk besar ke dalam tungku. Ini bukan untuk memasak, melainkan untuk membuat baja khusus bernama Stelo. Mungkin Anda bertanya, apa hubungannya dengan memasak? Sebenarnya proses ini agak mirip dengan proses memasak lambat. Membutuhkan kesabaran dan waktu. Periuk besar dipanaskan dalam tungku selama 2,5 jam. Waktu ini tidak terlalu lama atau pendek. Tepat untuk membuat bahan di dalamnya. Mencapai hasil yang diinginkan. Setelah proses pemanasan selesai, si Dao melanjutkan langkah berikutnya. Mengeluarkan periuk besar yang masih panas. Dipukul dengan keras. Berbunyi keras. Periuk pecah. Tapi jangan khawatir. Ini bukan kegagalan. Melainkan awal kesuksesan. Karena bahan di dalam periuk adalah baja Steelwood yang kita inginkan. Terlihat sederhana. Namun inilah harta karunnya. Langkah-langkah selanjutnya lebih mirip seni kreatif. Kakak pisau meletakkan baja us kembali ke dalam api. Membuatnya membara. Lalu mengambil palu dan mulai memukul. Setiap pukulan penuh dengan kekuatan dan ketepatan. Seperti sedang memahat. Membuat baja us perlahan-lahan membentuk bentuk yang diinginkan. Namun ini belum cukup. Langkah selanjutnya memerlukan mesin hidrolik. Mesin ini memiliki kekuatan besar. Mesin ini akan meratakan tabung bahan. Seperti menggulung adonan. Proses ini sangat panjang, namun juga sangat penting, karena ini menentukan kualitas dan bentuk akhir baja. DRRR. Melalui serangkaian proses yang rumit dan detail, sebuah potongan baja biasa berubah menjadi baja us berkualitas tinggi, siap dijadikan alat kerja kayu terbaik. Langkah selanjutnya, kakak pisau membawa alat baru lagi, palu udara. Ini terlihat seperti sesuatu dari teknologi masa depan. Sebenarnya digunakan untuk membentuk dengan lebih halus noda pada baja. Kakak pisau menggunakannya untuk mengetuk baja dengan lembut, seperti memberikan pijatan halus pada baja. Namun hanya dengan palu udara saja tidak cukup. Kakak pisau kemudian mengambil palu tangan. Pukulan kali ini lebih kuat dan berirama. Setiap pukulan seolah-olah sedang berbicara dengan baja. Memberitahunya bagaimana harus berubah. Www. Setelah pengetukan selesai, kakak pisau mengambil pena, menggambar tanda sederhana pada baja. Tanda-tanda ini seperti peta untuk baja, mengarahkan pekerjaan pemotongan selanjutnya.
Pemotongan selesai. Sebuah bentuk kasar mulai terbentuk. Sekarang kakak pisau harus melakukan pekerjaan halus. Dia menggosok lapisan oksidasi permukaan baja dengan mesin kantong pasir. Seperti memberikan mandi pada baja. Menghilangkan semua yang tidak perlu dari baja. Kemudian menggambar tanda baru pada baja. Kali ini untuk memberitahu mesin kantong kain. Di mana kelebihannya? Perlu digosok. Proses penggosokan memakan waktu lama. Namun juga sangat penting. Operasi sabar dari si pemahat. Memastikan setiap bagian digosok dengan sempurna. Proses ini seperti seorang pematung memahat patung. Memerlukan waktu dan kesabaran. Akhirnya si pemahat menandainya lagi. Kali ini untuk membuat lubang di bagian belakang bahan baja. Dia dengan hati-hati menggunakan bor meja. Setiap gerakan penuh konsentrasi dan ketepatan. Lubang ini mungkin akan menjadi tempat pegangan yang tetap di masa depan. Sangat penting untuk fungsi keseluruhan alat. Dengan demikian, melalui serangkaian operasi hati-hati dengan pisau, sebuah bahan baja biasa, sedang berubah menjadi alat yang indah secara bertahap. Sekarang si pemahat akan memulai tahap krusial yaitu pengerasan. Proses ini seperti memberikan kekuatan super pada bahan baja, membuatnya menjadi lebih keras. Setelah pengerasan selesai, permukaan bahan baja akan menjadi hitam. Ini adalah reaksi normal. Namun untuk membuatnya lebih cantik, kakak pisau harus bertindak lagi. Dia menggosok lembut dengan mesin kain untuk menghilangkan lapisan yang menghitam. Hasilnya seperti mengupas topeng dari bahan baja, menampakkan wajah aslinya. Bahan baja yang digosok bersinar seperti baru. Inilah wajah asli setelah proses pengerasan. Selanjutnya, kakak pisau akan memperbaiki bahan baja di perangkat. Siap untuk melakukan penggosokan yang lebih halus. Dia akan menggunakan mesin kain, menggosok bagian mata pahat kayu. Langkah ini sangat penting, karena ini menentukan ketajaman pahat, dan hasil saat digunakan. Saat menggosok mata pisau, karena gesekan akan menghasilkan panas. Oleh karena itu, pisau perlu didinginkan saat digosok. Memastikan suhu baja tidak terlalu tinggi. Ini akan memastikan kualitas mata pisau dan mencegah kerusakan pada bahan. Proses ini terdengar mudah, namun sebenarnya sangat menuntut teknik dan kesabaran. Terakhir, kakak pisau menggunakan amonium nitrat untuk merendam baja. Langkah ini dapat meningkatkan ketahanan korosi baja, membuat pahat kayu lebih tahan lama selama penggunaan jangka panjang. Seperti memberi pakaian pelindung pada pahat, agar lebih kuat menghadapi berbagai tantangan. Sekarang fokus kerja kakak pisau. Beralih ke pembuatan gagang pisau. Gagang pisau adalah bagian pegangan alat. Sangat penting untuk kenyamanan penggunaan. Pertama-tama, kakak pisau menggunakan bor tangan untuk melubangi bahan gagang pisau. Setelah lubang dibuat, kakak pisau menandai bahan gagang pisau. Selanjutnya, dia dengan cermat menghaluskan kontur gagang pisau dengan mesin penggiling pasir. Setiap kali menghaluskan, semua dilakukan dengan detail mengukir bentuk gagang pisau. Setelah menghaluskan kontur, kakak pisau menggunakan lem kuat dan peralatan khusus, menyatukan gagang pisau ke pisau. Penjepitan harus kuat. Pastikan pegangan dan pisau tidak terpisah saat digunakan. Proses ini harus tepat dan kokoh.
menunjukkan perhatian pisau terhadap setiap detail. Setelah penjepitan selesai, kemudian, si tukang pisau menggunakan mesin kertas pasir untuk menghaluskan pegangannya lebih lanjut, memastikan sesuai dengan desain ergonomis. Sehingga nyaman digunakan. Tidak akan membuat lelah karena pegangannya tidak nyaman. Terakhir, si tukang pisau menggunakan kertas pasir untuk melakukan penghalusan terakhir pada pegangan. Langkah ini untuk membuat permukaan pegangan lebih halus, menjadikan tekstur lebih halus. Melalui serangkaian proses ini, pegangan pisau sekarang tidak hanya kuat dan tahan lama, tetapi juga memiliki penampilan yang sangat cantik. Si tukang pisau terakhirnya memperlihatkan efektivitas penggunaan pisau ini. Kita bisa melihat, baik itu rasa pegangannya maupun kelancarannya saat digunakan. Semuanya mencapai standar yang sangat tinggi. Pisau ini bukan hanya alat praktis, lebih mirip sebuah karya seni yang dibuat dengan teliti. Terima kasih atas penontonannya. Pembuatan adalah seni. Jika Anda memiliki saran atau ide apapun, silakan tinggalkan komentar di bagian komentar. Saya akan membaca setiap komentar dengan cermat.